Ini adalah Ibu Mardiatun Sumiran dari Kemenak Kulon Progo, Pak. Bertanya, bagaimana formulasi pembelajaran Ismuba di era adaptasi kebiasaan baru? Penanya yang selanjutnya, Ibu Yuni Winarti dari Prambanan. Ketika kita workshop kurikulum di dinas, kurikulum dibuat standar normal, tidak perlu dimasukkan masa pandemi COVID. Sementara tadi disampaikan perlu dimasukkan, mohon pencerahannya, Pak. Ya. Yang penanya yang ketiga, ini penanya aktif ini, Bu Rohmatun Nazilah. Ditujukan khusus pada Pak Ahmad dan Pak Arif. Jika guru diasumsikan belum menyadari social distancing, apa dan bagaimana sekolah menyamakan persepsi bahwa kesadaran protokol kesehatan dimulai dari manajemen guru dan pegawai? Ya. Demikian, alhamdulillah ini sertifikat terus masuk sampai angka di 204. Terima kasih peserta webinar FGM yang difasilitasi oleh Universitas Ahmad Dahlan. Untuk selanjutnya kami serahkan pada Bapak Rusdi Umar PhD untuk menanggapi tiga pertanyaan tadi. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Mengenai social distancing itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Arif ya, bahwasanya dilaksanakannya itu seolah-olah menjadi blended learning, tidak fully online. Jadi ada misalnya dalam satu kelas itu jaraknya supaya 1 meter itu dibagi kelas ganjil dan genap, atau maksudnya NIM ya. NIM ya, nomor induk siswa NIS ya, NIS itu ganjil dan genap. Makanya ganjil itu minggu ini bisa jadi dia masuk ke dalam kelas, yang genap bisa jadi online. Jadi sifatnya bisa on off begitu. Dan tentunya tidak harus on-off-nya itu on kemudian on off gitu, bisa jadi dipilih materinya. Mungkin tadi seperti Pak Arif bilang bahwa 4 minggu pertama bisa jadi yang ganjil itu on, kemudian yang genap bisa jadi offline. Itu agar saat offline atau datang ke sekolah itu siswa bisa menerapkan social distancing. Dan protokolnya itu kan ada 4 yang paling utama, yaitu yang pertama adalah mereka harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, kemudian yang kedua dicek suhunya, dan berikutnya adalah memakai masker, dan yang keempat adalah social distancing. Itu harus perlu dilaksanakan. Nah, mengenai kurikulum dan Ismuba nanti mungkin yang paling cocok menanggapi adalah Pak Arif dan Pak Ahmad. Ya. Monggo silahkan, terima kasih. Terima kasih Pak Rusdi. Kita lanjut Pak Arif Jamali Muiz untuk menanggapi. Yang Ismuba saya setuju dengan Pak Rusdi, biar Pak Ahmad saja ya Pak Rusdi. Makanya maka Ismuba. Pak Arif itu punya jabatan maka Ismuba di SMA Negeri 5 ini. Nanti saya setuju Pak Rusdi gitu, nanti biar Ismuba, biar Pak Ahmad yang sangat paham. Saya gini, tadi saya sedikit kalau yang tadi physical distancing model pembelajaran Pak Rusdi sudah menjelaskan. Sekarang kurikulum yang normal itu yang saya khawatirkan sesungguhnya. Kalau tidak ada rekayasa kurikulum dan kita tidak memandang bahwa COVID-19 ini keniscayaan, lalu kemudian tidak dimasukkan dalam kurikulum, yang jadi beban itu siswa. Kalau katakan begini loh Bapak Ibu, kalau misalnya pembelajaran matematika itu ada 10 KD misalnya begitu, dalam 10 KD dengan urutan yang sudah ditentukan oleh kurikulum A, B, C, D, E begitu misalnya satu semester ini, lalu tidak ada rekayasa, tidak ada pengurangan, tidak ada pemilihan tadi istilahnya materi esensial begitu, lalu kemudian dengan kurikulum yang normal begitu saja tapi disampaikan secara daring gitu dalam kondisi COVID-19 ini, yang akan jadi beban siswa, dan guru tentu akan jadi beban untuk menyampaikan materi itu secara apa adanya ya, 5 itu disampaikan dengan urutan kayak gitu, itu siswanya ngerti apa nggak ngerti pokoknya
dikasih terus gitu materinya, nah itu jadi persoalan. Tadi Pak Rusdi sudah mengatakan harus ada pilihan-pilihan karena kan ini kondisi kayak gini ini kan dalam kondisi yang tidak ideal. Kalau membaca pemaparan tadi saya mengamati dengan khusyuk gitu pemaparan dua narasumber kita ini, misalnya Pak Ahmad mengatakan harus ada pertimbangan psikologi siswa, nah itu harus masuk dalam KTSP gitu loh maksud saya, sehingga materi-materi esensial atau metode-metode yang ingin kemudian disampaikan seperti apa itu sudah terancang dengan baik. Tadi ide bahwa kalau sekolah Muhammadiyah itu ada pertemuan MGMP dan menentukan materi esensial, termasuk menurut saya mungkin metodenya dalam model pembelajarannya itu berkemajuan, itu keren menurut saya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang tadi protokol kesehatan gimana Bu Rahma Nazila tadi, kalau sekolah kemudian tidak guru-guru kemudian tidak memahami. Poin pertama saya ketika tugas sekolahan itu ya sekolah guru itu paham tentang COVID-19. Nah, kalau nggak paham ya nggak repot gitu loh. Harus paham itu bagaimana penularannya, bagaimana. Nah, tugas kepala sekolah menurut saya menjadi penting. Harus ada penyadaran di guru-guru kita lah. Kalau guru kita saja nggak sadar ya bagaimana siswanya. Jadi guru ini kemudian harus sadar bahwa harus ada physical distancing. Kalau sekolah Muhammadiyah menurut saya bisa agak lebih enak mengaturnya, lebih independen. Nah, kalau sekolah negeri ke guru-guru negeri ini yang menurut saya agak repot karena mulai per 1 Juli harus sudah masuk ke sekolahan dalam alasan apapun, pokoknya ke sekolahan pinjar di sekolahan. Jadi pembelajaran online itu bukan dari rumah tapi dari sekolahan gitu. Yang online itu hanya siswanya, gurunya tetap berada di sekolah saja. Nggak tahu nanti dalam satu ruangan guru itu saling ngisi neng Zoom masing-masing misalnya, apa nggak jadi crowded gitu. Nah jadi menurut saya memang harus ada kesadaran bersama. Oleh karena itu tadi kalau grafiknya Pak Ahmad saya ngamati tadi itu, yang pertama tentang kesehatan itu berkaitan dengan protokol dan ketahanan sekolah dan seterusnya itu. Maka kesadaran tentang protokol ini harus menjadi penting di kalangan sekolah. Saya kira itu. Monggo Pak Ahmad. Terima kasih Pak Arief. Pak Ahmad, ini saya ada tambahan satu khusus Ismuba kan, sama ya, biar nanti dirangkum sekalian. Ya. Pertanyaannya ini Pak, kapan bisa diimplementasi Ismubaris itu Pak? Itu tambahannya. Monggo dipersilakan Pak Ahmad. Baik, terkait dengan pendidikan Ismuba, yang menarik yang bertanya dari Kemenak. Saya berharap dari guru Ismuba ini, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, saya pikir nanti bisa mengambil best practice lah dari pendidikan Ismuba di sekolah madrasah Muhammadiyah. Kalau kita tadi saya sampaikan, kita perhatikan bahwa dalam pendidikan itu kan ada 4 kompetensi itu ya. Nanti kita bisa bilang bahwa pendidikan Ismuba itu ketika kita bicara pada kompetensi pengetahuan ya, pada ranah pengetahuan, bicara tentang konsep-konsep yang ada dalam Islam itu bisa disampaikan melalui penyajian materi ya, tapi bisa juga baik secara langsung maupun kemudian dengan berbagai strategi pembelajaran gitu ya. Tapi ketika bicara keterampilan ya, ini tidak kemudian disampaikan juga secara kognitif keterampilan itu, tapi bisa ya di samping ada konsep, kemudian bagaimana melihat keterampilan siswa itu bisa kolaborasi dengan orang tua, kemudian juga dengan rekam diri gitu ya, mereka mempraktekkan di rumah kemudian diupload. Saya pikir justru siswa sekarang itu jauh lebih kreatif. Saya pernah menulis untuk salah satu SMA, problem kita itu mengatasi kesenjangan keterampilan IT atau digital. Sekarang ini justru
banyak siswa atau peserta didik kita yang justru lebih kreatif, lebih inovasi, lebih terampil menggunakan teknologi daripada gurunya gitu. Nah, maka kalau orang tuanya mungkin berbeda ya. Tadi ada satu pertanyaan bagaimana mengatasi kesenjangan itu. Maka kita dorong anak-anak untuk juga memberikan atau menyampaikan bagaimana keterampilan IT itu juga dikuasai oleh orang tuanya. Saya sendiri yang ngajari IT anak saya gitu. Pak Gilo ya diajari gitu kan. Seperti itu ya. Banyak hal-hal atau materi-materi dalam pendidikan Ismuba yang bersifat keterampilan, praktek itu ya dipraktekkan, direkam. Bahkan kalau ada dua bersaudara sama-sama sekolah Muhammadiyah meskipun beda jenjang kan bisa saling kolaborasi, merekam dan mengunggah yang terkait dengan sikap. Ya tadi saya sampaikan bahwa perlu guru membuat instrumen penilaian sikap, baik itu dilakukan secara mandiri oleh siswa, kemudian oleh orang tua. Ini perlu ya, sehingga jangan kemudian membayangkan, mungkin sempat muncul gagasan tentang pendidikan Ismuba yang harus direvitalisasi untuk tidak mengatakan dihilangkan. Ya, direvitalisasi itu ya penting, tidak lagi hanya semata-mata menjejalkan konsep kepada peserta didik. Nah, disinilah sebetulnya kita punya momentum baik itu kan untuk mengubah persepsi pendidikan dengan paradigma lama itu, atau pendidikan ya apapun sebetulnya dengan paradigma lama, ketika kita dihadapkan pada kondisi yang semacam ini bahwa pendidikan era 4.0 kalau merujuk pada Forum Ekonomi Dunia itu ada dua sisi. Yang pertama pada experience, kemudian yang kedua pada sisi konten. Yang experience itu bahwa pendidikan saat ini tidak semuanya bisa distandarisasi. Pada akhirnya kan kemudian ketika dihadapkan pada COVID ya sangat individual pendidikan itu. Ya tergantung kesadaran, tergantung motivasi peserta didik betul-betul di rumah, sehingga ya capaiannya akan sangat berbeda satu dengan yang lain. Kemudian bahkan termasuk juga guru nanti memberikan pengalaman pembelajarannya bisa saja berbeda antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua dalam sisi experience itu terkait dengan collaboration ya, kolaborasi, pendidikan yang kolaborasi tidak, kalau di sekolah itu relatif homogen dalam satu kelas, mapel yang sama, kemudian teman juga seangkat, sekelas lah ya. Tapi ketika di rumah betul-betul kolaborasi itu bisa lintas usia ya, lintas apa tadi, kalau di keluarga itu antara orang tua dengan anak bisa saja kolaborasi. Yang saya contohkan Pak Arief bahwa Ramadan kemarin saya mempraktekkan bagaimana anak saya itu bisa mimpin sholat tarawih atau tidak ya, saya gilir itu 3 itu. Nah sekarang sholat berjamaah kan juga begitu, maghrib ayo siapa, itu pendidikan Ismuba yang betul-betul living ya, yang hidup di keluarga. Ya,